Saat Presiden Kim Dae-sung mengunjungi Indonesia pada tahun 1965, Presiden Soekarno mengajaknya berkeliling kebun raya Bogor dan Kim tertarik dengan bunga anggrek dari Makassar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Oke guys, Korea Utara telah dikenali sebagai negara yang jarang berinteraksi dengan negara-negara di luar dunia mereka sendiri ya. Rejim yang tertutup dan sistem politiknya yang otoriter telah menciptakan citra negara yang misterius dan sulit diakses ya. Tetapi pada pandangan Korea Utara itu sendiri terhadap Indonesia, apa pandangannya guys sebagai negara yang istimewa sebenarnya Indonesia ini dengan adanya persepsi positif terhadap hubungan bilateral ini. Jadi Indonesia sebagai negara populasi terbesar keempat di dunia dan kekayaan budaya yang kaya, memiliki pengaruh regional yang signifikan, keberagaman budaya, keindahan alam dan stabilitas politiknya telah membuat Indonesia menjadi tujuan utama menarik bagi pengunjung-pengunjung dari seluruh dunia guys. Jadi Korea Utara ini meskipun berada jauh di ujung Asia Timur ya, ternyata melihat potensi dalam hubungan dengan Indonesia ini. Kita akan melihat sendiri guys bagaimana faktor-faktor seperti kekayaan budaya, potensi ekonomi dan peran Indonesia dalam geopolitik yang mungkin mempengaruhi pandangan ini. Jadi dengan melihat lebih dekat hubungan bilateral untuk Korea dan Indonesia ini, jadi kita dapat memahami betapa pentingnya peran Indonesia di mata Korea Utara dan bagaimana kedua negara dapat berkolaborasi untuk saling menguntungkan di masa hadapan. Jadi guys, dalam video kali ini saya ingin mereaksi satu video daripada channel catatan ini. Pada yang baru ketemu channel ini, kalian boleh subscribe, like, share, dan komen juga ya. Oke, ayo guys kita lihat dulu video ini, yaitu Korea Utara yang serba tertutup ternyata menganggap Indonesia negara yang istimewa. Tanpa berbasa-basi, yuk kita simak video ini. Siapa itu guys? Soekarno kah? Oke, ini channelnya ya, catatan ini. Halo sahabat Citizen. Masyarakat internasional saat ini lebih mengenal Korea Utara sebagai negara yang menutup rapat dirinya dari dunia luar. Kenapa dia menutup rapat? Memiliki senjata nuklir yang canggih yang dinilai mengancam perdamaian dunia, sehingga Dewan Keamanan PBB dan beberapa negara menjatuhkan sanksi berat. Dan sistem pemerintahan dinasti yang menempatkan tentara sebagai elemen yang utama dan pertama. Nah, di balik fakta-fakta itu, Korea Utara ternyata menempatkan Indonesia sebagai negara istimewa karena jalinan hubungan sejarah masa lalu. Oh, karena jalinan dengan hubungan masa lalu. Pasal Soekarno lah ini guys. Tapi Soekarno nih, dia juga memang suka menjalinkan hubungan dengan negara-negara luar. Terutamanya Rusia. Itu yang paling rapat dengan Indonesia. Dan Korea Utara ini pula, rupanya rapat juga daripada dulu sampai sekarang ini ya. Oke, kita lanjut guys. Korea Utara menyapa Indonesia sebagai Big Brother dengan penghormatan besar kepada presiden pertama yang juga the founding father negara ini, yaitu Soekarno atau yang akrab disapa dengan Bung Karno. Penghormatan Korea Utara terhadap Indonesia bahkan diwujudkan dengan menyimpan berbagai benda bersejarah cindramata Soekarno di Mausoleum Kumsusan Palace dan museum hidup seperti Taman Mini Indonesia Indah. Wow, saya pernah bertugas di Rusia. Menurut saya, mausoleum di Korea Utara lebih keren, sangat bagus daripada Mausoleum Lenin, kata Berlian Napitul, Duta Besar Indonesia untuk Korea Utara.
Napi Tupulu, duta besar. Fakta lainnya, kata Napi Tulu, Indonesia menjadi negara satu-satunya yang pernah mendapatkan kunjungan dua pemimpin Korea Utara secara bersamaan, yaitu Kim Do-sung dan Kim Jong-dua. Korea Utara begitu memuja legasi Soekarno, di antaranya Gedung Olahraga Senayan yang menginspirasi pembangunan Stadion Olahraga Korea Utara yang megah. Di bidang perekonomian, Korea Utara mengadopsi koperasi yang memajukan hasil pertanian mereka. Koperasi yang diberi nama Yaksu merupakan model percontohan untuk koperasi-koperasi di Korea Utara dalam rangka memajukan hasil pertanian. Koperasi Yatsu hingga saat ini bermitra dengan KBRI Pyongyang. Korea Utara juga mendirikan Sekolah Persahabatan Indonesia-Korea Utara atau Ryulgok. Sekolah yang bermitra dengan KBRI sudah beberapa kali memperoleh penghargaan dari Kim Do-sung, Kim Jong-dua, dan Kim Jong-un. Nah, inilah guys, yang pasal tadi sekolah nih kan. Anak-anak Korea Utara ini, campin ini nyanyi lagu Indonesia Raya ini. Hafal ini dorang. Sebab saya sudah pernah buat reaction sebelum ini, di mana mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya tanpa melihat apa-apa teks ya. Mereka ingat dalam minda mereka. Ini yang bestnya nih kalau ada sekolah nih. Di sekolah ini, anak-anak belajar lagu-lagu Indonesia seperti Tanah Airku, Sari Nandi, Anak Kambing Saya, dan Halo Halo Bandung. Alat kambing saya pun ada juga. Dengan Halo Halo Bandung. Perfilman, Korea Utara yang terisolasi dari dunia luar menggelar Pyongyang International Film Festival pada tahun 2015 dengan menayangkan film Soekarno karya Hanung Bramantyo. Sebuah film karya Hanung ada di Korea. Oke, sejarahnya. Indonesia sudah membina hubungan yang relatif baik dengan Korea Utara sejak diresmikan pada tahun 1961. Salah satu faktor suksesnya hubungan ini adalah kedua negara tidak saling mencampuri urusan dalam negerinya. Saat Presiden Kim Do-sung mengunjungi Indonesia pada tahun 1965, Presiden Soekarno mengajaknya berkeliling kebun raya Bogor dan Kim tertarik dengan bunga anggrek dari Makassar. Soekarno menamai bunga tersebut Kim Il Sungnya dan menyebutnya sebagai simbol persahabatan abadi antara kedua negara. Anggrek ungu Kim Il Sungnya telah menjadi bagian integral propaganda Korea Utara yang menyangkut Kim Do-sung. Pada bulan Maret tahun 2002, Presiden Megawati Soekarno Putri berkunjung ke Pyongyang. Hubungan di masa kini. Meski kaku dan tergerus, Indonesia masih memiliki hubungan dengan Korea Utara. Walaupun agak bermasalah karena pelanggaran hak asasi manusia serta ambisi rudal dan nuklirnya yang telah mengancam Korea Selatan dan Jepang. Korea Utara memiliki hubungan politik yang erat, kepentingan ekonomi, dan kerjasama strategis dengan Indonesia. Indonesia masih berhubungan dengan Korea Utara karena negara ini mengutamakan dialog dan menganggap Korea Utara tidak perlu diisolasi. Indonesia mendorong Korea Utara untuk membuka diri dan melakukan hal yang benar, seperti yang dilakukan Indonesia kepada Myanmar. Oke guys, itu dia. Korea Utara mempunyai hubungan yang telah lama dengan Indonesia sebenarnya. Hubungan bilateral, hubungan dua hala, dan juga dari segi ekonomi dan juga dari segi kebudayaan. Dan ini telah dibangunkan lebih awal oleh Presiden Bung Karno. Jadi ada beberapa faktor juga yang mengapa Korea Utara ini menganggap Indonesia sebagai negara yang sangat istimewa. Antaranya dia mengetahui bahwa Indonesia ini sebuah negara yang berdaulat, yang netral lah. Sebab Indonesia ini dengan negara-negara manapun dia tetap memegang prinsip kedaulatan dan juga neutral kepada semua negara.
Jadi dalam hubungan diplomasi, dalam hubungan internasional, dalam hubungan global, perundingan itu sebenarnya Indonesia sangat penting, karena setiap perundingan itu dia tidak menyebelahi mana-mana pihak. Itu juga yang diamalkan oleh Bapak Jokowi sekarang ini. Jadi dulu masa Bung Karno telah membentuk hubungan yang baik ini, kemudian pergi Megawati Soekarno Putri, dan kini Bapak Jokowi juga menjalin hubungan yang baik. Dan poin yang kedua, faktor yang kedua, yaitu dari segi potensi ekonomi, di mana Indonesia bagi Korea Utara juga memiliki populasi yang sangat besar ya, dan ekonominya berkembang dengan maju. Kita ketahui sekarang ini, saat ini ya, Indonesia punya ekonomi yang sangat berkembang dengan lebih maju dan banyak mengetuai negara-negara membangun yang lain, terutamanya G20. Itu sebagai salah satu faktor kenapa Korea menjalin hubungan yang sangat istimewa, dan di mata pandangan Korea Utara itu Indonesia ini sangat penting karena pelaburan, dan sangat menarik minat Korea untuk menjalin hubungan ekonomi dengan Indonesia. Kemudian hubungan sejarah itu, kalau diikutkan tadi daripada mungkin daripada tahun 1950, apabila Bung Karno melakukan hubungan baik dan Korea Utara sendiri datang ke Bogor ya, untuk menjalinkan hubungan bilateral ini terjalin lebih awal lagi. Jadi itu yang memberikan dasar dan juga persepsi positif ya Korea Utara kepada Indonesia. Dan dari segi hubungan ketahanan, stabilitas, Indonesia itu memiliki stabilitas politik. Walaupun masih ada di mana-mana negara pun guys, masih ada hubungan-hubungan yang kadang-kadang berantem, berantakan, yang tidak ngam itu. Tetapi dari segi pandangan luas, dari mata kasar, Korea Utara itu memandang bahwa Indonesia memiliki stabilitas politik yang sangat baik, dan kerjasama dalam bidang keamanan, kemudian dalam bidang apapun yang membuat kemajuan kedua-dua pihak ini, itu yang menyebabkan Korea Utara memandang Indonesia sebagai negara yang sangat istimewa. Jadi itu antara beberapa faktor ya yang disenaraikan dalam video ini tadi. Sebenarnya ada lebih banyak lagi. Nah, Korea Utara umpamanya seperti Rusia, tetapi Rusia sebenarnya lagi hubungannya akrab dengan Indonesia, lagi hubungannya erat seperti bersaudara, saudara kandung Rusia dan juga Indonesia ini. Korea Utara lebih kurang seperti itu juga, tetapi tidak seperti jalinan yang ada Rusia dan Indonesia. Apapun guys, kita mempunyai pandangan dan persepsi masing-masing. Yang penting positif itu yang perlu kita ketengahkan, supaya negara-negara luar, negara-negara apapun yang menjalin hubungan dengan Indonesia ini saling menguntungkan di antara satu dengan yang lain. Kita ketahui juga Bapak Jokowi sangat mementingkan kedaulatan dan juga kemajuan negara Indonesia ini. Walaupun dia mempunyai hubungan yang tidak baik dengan negara lain, tetapi Bapak Jokowi mempunyai perundingan yang netral dengan negara-negara manapun, guys. Nah, itu yang paling pentingnya. Jadi, sampai di situ saja guys video pada kali ini. Mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar juga di ruang kolom di bawah. Bagaimana menurut kalian pandangan dan pendapat terkait dengan Korea Utara ini? Yuk, boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita berjumpa lagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.